kesempatan kali ini, di podcast kali ini kita akan sama-sama bahas tentang bab 9, yaitu dengan judul tema Spirit Perdamaian dalam Budaya Indonesia. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, kita harus kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Jovan Marpau. Dan nama saya Bapak Ituba. Nama saya Michelle Andrew. Nah, itulah perkenalan kita satu persatu. Sebelum kita lanjut juga, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, apa mau doa? Ya silakan. Ya saya ya. Oh ya silakan. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kita akan mau melanjutkan podcast ini, yaitu mengenai tentang yang dan spirit gitu di bahasa ini. Kita akan podcast kita kalau jadi ini kita bisa aja dan tidak halangan. Saja deh. Itu aja dari ulangan Yesus. Amin. Amin. Oke, dengan tema spirit perdamaian dalam budaya Indonesia, di sini kita punya bahan Alkitab dari Mazmur yang 145, dan juga kita memiliki 4 tujuan pembelajaran di dalam buku paket, yaitu yang pertama mengorelasikan perdamaian dalam berbagai budaya di Indonesia, kedua mendeskripsikan arti masyarakat majemuk dalam kebudayaan Indonesia, yang ketiga membuat karangan singkat tentang perdamaian dan kebudayaan daerah masing-masing, 4 menuliskan keunggulan proses perdamaian dalam budaya Indonesia. Nah, teman-teman, kalau di sini kita sama-sama dengar tentang spirit itu apa ya? Kayak semangat perdamaian. Semangat perdamaian dalam budaya Indonesia. Semangat perdamaian itu apa sih? Kalau kita ngomong nih spirit perdamaian, semangat perdamaian itu apa sih yang terpintas di pikiran teman-teman semua? Alfa tahu Michelle? Apa. Jadi spirit perdamaian yang seperti Jovan bilang adalah semangat perdamaian dalam budaya Indonesia. Kita tahu dong kalau budaya Indonesia itu bukan kayak kalau negara-negara lain mungkin satu negara cuma ada 10 suku, 9 suku, tapi di Indonesia itu kurang lebih, koreksi kalau salah, itu ada 1000 lebih suku yang ada di Indonesia. Benar. Jadi sangat memungkinkan adanya perpecahan antara suku, tapi kita nggak boleh istilahnya mengadu domba satu dengan lain, tapi kita harus menjadi pedamai di antara perbedaan suku di Indonesia ini. Bukan hanya perbedaan suku, juga ada perbedaan ras dan juga etnis, bahkan sampai mungkin perbedaan warna kulit. Benar. Apa? It's okay, boy. What did you say? Atau punya lagu perdamaian? No comment. No comment. Oke. Kalau dari kata Michelle, spirit perdamaian itu tentang Kayak intinya menjadi pemersatu lah dari pemersatu. Nah, ya sebenarnya benar kata Michelle, nggak ada yang salah yang Michelle sampaikan. Ya intinya adalah semangat perdamaian itu adalah suatu semangat, suatu sifat yang dimiliki manusia, yang dimana tuh kita tahu di Indonesia ini memiliki juta-juta budaya, keberagaman, entah itu etnis, entah itu ras, entah itu warna kulit, entah itu suku, agama. Nah, semangat inilah yang bikin kita itu semakin toleransi, semakin menghargai perbedaan satu sama lain, saling menghormati, dan tentunya juga saling bisa belajar antara perbedaan di situ. Jadi kita bisa belajar tentang suku-suku lain, misal Alfa kan Batak nih, misal Cina,
Chinese kamu bisa bertanya-tanya kadang kan apa sih kalau hari raya Chinese, hari raya Imlek, apa bisa nanya-nanya Imlek tuh apa sih gini-gini, nanti kalau seperti juga gimana sih adat nikah Batak gitu ya kan. Gimana berpesta guys? Nah, di sini juga tadi bahan Alkitab kita itu dari Mazmur 145. Nah, Mazmur 145 ini merupakan sebuah ungkapan untuk mengagungkan nama Tuhan yang memberikan kasih dan sayangnya kepada manusia. Ungkapan yang jelas itu tertera di pasal 145 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Dia itu menegaskan bahwa tentang Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan baik kepada semua orang. Nah, di gagasan pemazmur ketika memberitahu hal ini dilandasi pada pengalaman si pemazmur dan juga bangsa Israel yang sungguh-sungguh menantikan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Jadi pada intinya adalah di pembacaan Mazmur pasal 145. Iya, di pembacaan Mazmur pasal 145 ini yaitu membahas tentang gimana sang pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar dan baik ke semua orang. Nah, di sini tuh ceritanya kondisionalnya adalah pada saat itu sang pemazmur dan juga bangsa Israel sedang menanti-nantikan kehadiran Allah di hidup mereka. Juru selamat. Iya. Nah, ini juga merupakan pengakuan iman yang menyatakan bahwa Tuhan bukan untuk satu kelompok aja, melainkan bagi semua orang. Nah, ada orang bilang kalau misalkan Tuhan kita itu Tuhan Yesus itu hanya untuk orang Kristen. Tapi nyatanya teman-teman sebenarnya Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi orang yang setiap percaya bahwa dia adalah juru selamat dan juga Allah yang penyayang. Karena di Alkitab juga bilang bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhannya orang Kristen, tapi Tuhan semua orang. tapi Tuhan semua orang yang percaya akan Dia, yang percaya akan Dia sebagai juru selamat dan juga percaya Dia sebagai Tuhan Allah gitu. Jadi mau agamanya Hindu, mau agamanya apapun itu, kepercayaannya apapun itu, ketika dia percaya dengan Tuhan Yesus, dia itu adalah pengikut Kristus. Kita bukan bicara soal agama di sini, soal orang percaya terhadap Tuhan, terhadap Tuhan Yesus Kristus. Nah, balik lagi di Mazmur 145 ini kan itu menegaskan tentang Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan baik ke semua orang. Teman-teman di sini tentunya pernah nggak sih ngerasain kebaikan Tuhan di kehidupan teman-teman? Coba kasih dong sharing satu peristiwa aja. Apa sih kebaikan Tuhan? Atau kalian bisa bilang tuh Tuhan tuh penyayang di hidup kalian tuh gimana? Ya, kayak hari ini kita bisa napas, bisa makan, bisa minum. Ya kan? Itu hal yang emang make sense. Ya kan ada kan orang misalnya dipanggil Tuhan saat tidur, terus di saat makan tiba-tiba dipanggil. Iya ada. Kalau Alfa? Sampai bersyukur ya berusaha sampai ya punya cita juga ya bisa bersyukur, bisa dapat hidup sehat juga, bisa sekolah, bisa dapat sesuatu yang kita ingin, yang kita butuhkan, baju, pakaian, sepatu, ada teman-teman lah kita di sini ya, kita di sini. Oke, kalau aku mungkin ya bisa merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan sampai hari ini ya karena dari aku kecil sampai sekarang, dari masih sendiri sampai punya adik-adik semuanya, ya Tuhan masih berkati keluarga yang ada, Tuhan masih beri kesehatan, masih nggak bikin keluargaku jadi kekurangan dalam hal finance ataupun baik secara kesehatan semuanya. Intinya tuh Tuhan ya Dia selalu menyertai di setiap langkah-langkah kehidupan aku, tentunya di kehidupan keluargaku. Karena dimanapun kita semua berada, aku selalu ngerasain kalau Tuhan tuh selalu berada. Bukan cuma dari hal Dia sekedar ngasih nafas aja, cuma maksudnya dalam seluruh hal yang kayak
masih bisa sekolah, semua adik-adikku pun masih bisa sekolah, masih bisa nyoba makan makanan yang layak, yang enak, ataupun yang kadang tuh suka rich gitu kan. Itulah. Nah di sini dibilang kalau semangat perdamaian itu, semangat kebersamaan dan perdamaian itu adalah kekayaan budaya Indonesia. Karena banyak banget kayak tradisi-tradisi di daerah-daerah itu yang aslinya bukan juga menghargai budaya lain gitu loh. Kayak misalkan aku sebagai etnis Tionghoa atau suku Tionghoa itu kadang-kadang suka istilahnya menghargai lah, terus kayak ikut dengan hari raya lain, terus mungkin kita menghargai orang lain, menghargai sekolah juga kadang-kadang. Betul. Nah di sini tuh di buku cetak ini ada tiga contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia. Iya, yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pela gandong, yaitu salah satu kearifan lokal yang ada di Maluku. Dan pela gandong ini menekankan aspek kekerabatan dan kebersamaan. Relasi yang terjalin dalam pela gandong itu dibangun sedemikian rupa yang mengembangkan pola kekerabatan yang sangat kuat. Berarti ini tuh kayak betul kumpul-kumpul gitu nggak sih, biar misalkan nih dari ada wujud, terus biasa kan kalau orang tuh punya saudara, nah setelah mungkin orang tuanya udah dipanggil Tuhan, mereka sendiri-sendiri kan. Mungkin kalau dalam tradisi ini mereka berkumpul gitu loh bersama dalam satu momen. Next yang kedua itu ada, coba Alfa boleh baca Gimana? yang kedua. Oke, yang bagian ini mengenai dalihan Notolu. Kearifan lokal lain adalah dalihan Notolu dari Sumatera Utara, lalu Tapanuli Utara, Batak, Toba. Dalihan Notolu adalah sebuah filosofi kekerabatan yang mengangkat hubungan kekerabatan itu. Ikatan yang sederhana dan hubungan perkawinan membuat terbentuknya kekerabatan dimaksud Iromi Simatupang 8X dan X. Nah, jadi ini tuh salah satu adat Batak. Jadi ini itu termasuk salah satu kearifan lokal yang berasal dari Sumatera Utara atau suku Batak. Dari suku kita Alfa Boy. Iya. Nah, jadi intinya adalah kearifan lokal ini tuh ya sama sebenarnya, kita dikumpul-kumpul bersama keluarga besar di suatu momen-momen tertentu. Nah, tapi di sini ada nih. Dalihan Natolu merupakan sebuah perjabaran atau penjelasan dari tungku yang terbuat dari 3 batu yang digunakan untuk memasak. Ketiganya memberi makna sangat kuat, yakni sikap hormat kepada keluarga semarga, sikap hormat kepada pihak pemberi istri, dan kasih sayang kepada anak perempuan. Berarti ini tuh memiliki filosofi gitu ya? Iya, kayak perjodohan gitu nggak sih? Enggak. Ini maksudnya tuh 3 batu ini tuh. Jadi di setiap pertemuan itu mereka selalu masak pakai tungku yang terbuat dari 3 batu. Nah, filosofinya itu adalah 3 batunya itu punya makna kalau misalkan setiap kita yang ikut acara itu harus hormat kepada keluarga semarga, terus harus hormat kepada pihak pemberi istri atau mempelai wanita, dan kasih sayang kepada anak perempuan. Karena biasanya kan di Batak itu yang selalu diutamakan dan yang akan menjadi penerus marga itu adalah laki-laki. Nah, di sini berarti ini adalah salah satu kearifan lokal yang dimana menunjukkan bahwa sebenarnya anak perempuan juga penting di Batak dan sangat dibutuhkan, bukan hanya anak laki-laki aja. Makanya di sini bilang juga salah satu cara menunjukkan kasih sayang terhadap anak perempuan gitu. Next, yang ketiga itu ada Serentahun. Coba misal nih kayak boleh baca. Serentahun, kearifan lokal lainnya adalah acara dan pesta Serentahun yang diselenggarakan pada 22 Raya Gun, Penanggalan Jawa. Budaya ini muncul di Jawa Barat dan dikembangkan oleh Kiai Madrais Ali Basya.
acara ini merupakan sebuah pesta panen terutama padi masyarakat Sunda. Upacara atau pesta ini dilaksanakan di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang dipusatkan di Pendopo Paseban Tripanca Mandrais, dan sekarang ditinggali oleh keturunannya yaitu Pangeran Deti Kusuma. Nah, jadi ini pikir dari si sejarah tahun ini tuh teman-teman, dia tuh adalah kayak syukuran gitu dia. Iya. Jadi dia adalah ungkapan syukur atas hasil panen yang dikerjain bersama-sama nih. Jadi satu desa punya lahan, mereka nanam, panen, terus akhirnya karena panen mereka kayak ngadain syukuran gitu. Jadi ini tuh salah satu kearifan lokal yang dimana tuh mereka kayak mengucap syukur atas hasil panen yang udah dikerjain bersama-sama gitu. Wajar ya, tentunya di acara itu butuh banget teamwork dan juga apa ya namanya, egoisnya itu harus kita Egonya kurangi. gitu. Iya, harus kita egois. egonya Ya. gitu nih, bukan egois. Karena ini hasil panen bersama, nggak semuanya mementingkan diri sendiri, karena ini semua bersama-sama, jadi semua kan demi kepentingan bersama, jadi egonya harus kita turunin. Oke, kalau itu sih pembahasannya udah sih, jadi kita kelar sampai situ sih. Mungkin sebelum ditutup apa ada yang ingin bertanya? Aku mau nanya nih ke kalian, ini kan tentang spirit perdamaian dalam budaya Indonesia. Menurut kalian nih, dari kebudayaan Indonesia nih, banyak banget ya kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terus dari Pulau-Pulau. Menurut kalian tuh budaya Indonesia tuh kenapa bisa hadir, kayak yang paling menarik di mata kalian gitu loh? Tentunya Indonesia kan ada itu. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang pulaunya itu lebih dari 1000. Iya. Nah, makanya dari itu semua budaya-budaya muncul. Kenapa? Karena kita negara kepulauan. Jadi setiap pulau pada zaman dulunya tuh memiliki budaya-budaya yang berbeda. Nah, karena sekarang kita udah menjadi NKRI dan semua sudah dilihat dan ditengok oleh masyarakat, oleh pemerintah, makanya kita sekarang itu jadi ya mungkin dulu budaya kita lebih banyak sebenarnya dari sekarang, tapi ya bukan diperkecil sih, tapi lebih di apa ya, di apa namanya tuh, dirangkul, di apa sih, di kelompok-kelompokan. Nah ya, disatuin dan di kelompok-kelompokin. Nah, hal yang menariknya adalah Kayak budaya dari daerah mana yang menarik? yang menarik itu sebenarnya kayak terkadang pun kita yang walaupun udah satu pulau, kita ambil contoh di Pulau Jawa, walaupun hanya Pulau Jawa, tapi di daerah Jakarta ini kita juga punya suku namanya suku Betawi. Padahal kita itu di situ disebutnya kan Pulau Jawa. Ya sebagaimananya harusnya otak orang awam adalah Pulau Jawa berarti orangnya orang Jawa semua. Iya. Nah, begitu juga dengan provinsi-provinsi yang berbeda dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Mereka memiliki Suku-suku yang berbeda dari nama daerah. iya, jadi walaupun mereka suku Jawa, tapi mereka tuh kayak punya aksen atau yang tipikal cara dialek yang berbeda-beda juga tentunya, karena mereka berasal dari suku-suku yang berbeda, walaupun sebenarnya di dalam satu pulau yang sama, Pulau Jawa kan disebutnya. Itu sebenarnya hal yang unik. Aku sih, tapi kalau jawabannya sih hampir sama ya saya sih, itu ya mirip aja aku dari mana kalau jawaban dia tadi sih aku Kalian bangga nggak sih punya kayak misalkan warisan budaya yang banyak di Indonesia? Kalau itu menurut ceritanya bangga banget lah. Buktinya kita bisa musik gambang kromong kita udah bisa go internasional, terus juga banyak musik tradisional kita yang udah mulai mendunia, bahkan pun terkadang batik kita sendiri pun cipta di Indonesia kadang udah mau di copyright sama negara lain, negara seberang, Inisialnya Malaysia. yang notabene-nya pun mereka menggunakan dialek dan bahasa yang sama gitu loh, bahasa Melayu juga. Ya cuma itulah ya, makanan kita rendang udah menyeluruh dunia. Terus dari Batak, Gondang juga udah ada yang main di Korea. Ada yang main di Korea, kalau teman-teman bisa cek. Mereka kayak punya konser musik Batak, Gondang Batak itu di Korea. Dan ya banyak lagi lah sebenarnya yang
sebenarnya nih Indonesia dan budaya-budayanya ini udah mulai go internasional gitu. Itu sih yang bikin aku bangga. Tapi kalian pernah dengar gak sih musiknya Niki yang pakai gamelannya? Belum tuh, kayaknya menarik. Apa judul lagunya tuh San? Jujur aku lupa banget. Tapi pokoknya ada. Pakai gamelan ya. Mm-mm. Nah jadi itu bahkan udah Instrumennya. sampai masuk ke top artis yang sekarang ini top Internasional, artis Pak. internasional, dan ternyata dia alat musiknya juga ada yang pakai gamelan. Nah itu salah satu kebanggaan juga bagi Indonesia sih. Sebenarnya itu kayak menurut aku ya itu bentuk bangga dia jadi orang Indonesia. Nikah orang Indonesia? Niki orang Indonesia. Oh pantas, oke. Tapi dia tuh artis go internasional. Iya tahu. Kayak Agnes Mo. Yes, I like that. Apa? Dokumen? Stay. Ada yang ingin tanyakan lagi teman-teman? Mungkin Alfa mau nanya. Kalau nggak ada nanya, aku tarik kesimpulan. Nggak ada. Oke. Jadi kesimpulannya adalah spirit perdamaian dan kebersamaan itu ditampilkan juga nih di bahan Alkitab kita di Mazmur 145. Pemazmur bilang bahwa mengungkapkan hal tersebut kalau dia itu mengungkapkan dan mengumandangkan sebuah syair pujian dan dengan penegasan bahwa Allah adalah Allah bagi kita semua, bukan Allah sekelompok komunitas yang terkurung dan terkungkung dalam ruang terbatas. Allah adalah Allah bagi semua, dan karenanya Allah itu bebas dan harus diagungkan oleh semua orang di seluruh dunia atau seluruh bangsa. Oke, udah ada yang ingin bertanya atau dari kesimpulan? Kayaknya cukup deh. Cukup Karena kalau kita ngomongin tentang budaya Indonesia panjang. Mungkin akan jadi 1 jam sendiri. Iya. Oke, kalau gitu sebelum kita selesaikan podcast ini, mari kita bersama doa. Tuhan yang baik, kembali kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh bersama-sama berbicara tentang semangat perdamaian dengan budaya kami di Indonesia ya Tuhan. Kiranya apapun yang kami bicarakan pada hari ini, pada saat ini, boleh kami telaah, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, sehingga kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan buat teman-teman yang mendengar podcast kami, kiranya kamu berkati mereka agar mereka juga boleh mengerti apa sih yang dibahas di podcast kami kali ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, itu dia podcast kita kali ini. Saksikan terus sampai bab 12. Jangan lupa stay tune dan terima kasih semuanya. Dadah.